Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodeanti, NIM E1E11983. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang final jaringan komputer yang telah diberikan soal mengenai subnetting IPv6 dan IPv4. Baik, langsung saja. Soal pertama yaitu perbedaan router dan switch. Dapat dilihat di slide. Switch fungsinya untuk menyambungkan beberapa perangkat jaringan, dan sedangkan router fungsinya untuk menyambungkan satu jaringan ke jaringan yang lain walaupun dengan kelas IP yang berbeda. Selanjutnya nomor 2 yaitu bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network yang lain. Nah, paket dapat diteruskan dari sebuah network ke network yang lain dengan cara routing pada router. Pertama, router mengecek apakah paket dan alamat tujuan itu cocok atau tidak. Jika tidak, maka router akan mengecek pada routing table apakah IP tujuan masuk dalam routing table. Jika pada routing table router tidak terdapat IP dari tujuan, maka paketnya akan dikembalikan kepada pengirim. Nah, jika ada IP-nya, maka router akan meneruskan paket tersebut melalui interface yang berhubungan dengan LAN atau segmen network di mana tujuan paket itu berada. Soal yang ketiga yaitu perbedaan antara subnetting IPv versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4, host akan menolak untuk menggunakan alamat jika menentukan bahwa node lain pada tautan sudah menggunakannya. Sedangkan pada IP versi 6, dia itu peduli dengan alamat duplikat dan tetangga yang mati atau node. Selain itu, dalam proses subnetting IP versi 6 tidak terlalu melihat dari jumlah hostnya, dikarenakan dapat menampung host ID yang banyak. Sedangkan pada IP versi 4, dalam proses subnettingnya sangat memperhatikan jumlah hostnya yang dikarenakan memiliki keterbatasan dalam menampung host ID. Nah, untuk soal keempat, kita diberikan sebuah topologi sesuai pada slide, dapat dilihat gambarnya, di mana IP address versi 4-nya yaitu 172.16.0.0 dengan /24 atau prefiksnya, dan IP address versi 6-nya yaitu 2001.db8.abcd.000.000 sampai seterusnya dengan /64 dengan topologi seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya ada dua, yaitu yang pertama, banyak network yang terdapat pada topologi. Nah, sesuai topologi yang diberikan atau pada gambar, terdapat 6 network atau 6 subnet. Network pertama berisi 100 host, dapat dilihat di gambar. Nah, network kedua berisi 28 host, network ketiga terdiri dari 6 host, dan network lainnya terdiri masing-masing dengan 2 host. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara subnetting menggunakan alamat IP versi 4 yang telah diberikan dan IP versi 6 yang telah diberikan di aplikasi Microsoft Excel. Nah, dapat dilihat di slide ini sudah ada pada Microsoft Excel. Di sini ada IP address-nya 172.16.0.0 dengan /24 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, dari soal yang pertama tadi yaitu jumlah networknya ada 6, di sini 1, 2, 3, 4 sampai 6. Dengan keterangan saya berikan ruang A, ruang B, ruang C, router 1 dan router 4, router 1 dan router 5, router 1 dan router 6. Nah, di sini tadi dapat dilihat kebutuhan host yang dimaksud tadi di ruang A yaitu ada 100. Terus di ruang B ada 28, di ruang C ada 6, dan di yang lainnya masing-masing ada 2. Nah, ini untuk prefiksnya. Prefiks ini maksudnya yaitu kita mencari slash yang mendekati 100 nilainya tapi tidak kurang dari 100. Di sini saya sudah memberikan perhitungan mengenai slash ini. Nah, di sini ada /25 yaitu 128, dan ini itu yang mendekati dari 100, maka di sini kita kasih masuk prefiks 25. Nah, terus untuk yang 28 di sini juga saya telah memberikan yang mendekatinya yaitu di sini 32, maka prefiksnya 27.
Terus 6 di sini ada 8 yang mendekatinya, maka 29. Di sini 2. Memang di sini ada 2, tapi di sini saya mengambil yang bagian 4. Kenapa? Karena sebentar akan dimasukkan dalam rumus yang akan dikurangi 2. Maka di sini saya masukkan prefiks 30, dan 30. Nah, untuk jumlah IP addressnya di sini kita ambil dilihat dari ini. Maka di sini 128, di sini 27, maka di sini 32, 29, maka di sini 8, 30, ini 4. Nah, untuk jumlah hostnya dimasukkan dalam rumus yaitu 128 dikurang 2. Maka di sini 126, 6. Di sini 32 kurang 2 maka 30. Di sini 6, 2, dan 2. Nah, untuk network ID-nya di sini saya masukkan yang ini 172.16.0.0. Kita mulai dari titik 0. Nah, karena kita mulai dari titik 0, maka range IP-nya itu dimulai dari, kita copy saja. Nah, kita mulai dari 1 sampai dengan ini diambil dari jumlah hostnya, maka di sini 126. Untuk broadcastnya 172.16, karena di sini akhir dari range-nya 126, maka dia oktet keempatnya ditambah 1 jadi 127. Untuk subnet max-nya 255.255.255. Nah, di sini sesuai dengan prefiksnya, maka di sini prefiks 25 atau /25 nilainya yaitu 128, maka 128. Nah, untuk berikutnya ini kita copy saja dulu. Untuk selanjutnya 172.16.0. Nah, ini nilainya atau oktet keempatnya dilihat dari akhir dari broadcast-nya 127, maka di sini 128. Lalu untuk range-nya di sini karena 128, maka ini nilainya 129. Terus di sini 128 ditambah dengan 30 yang ini, jumlah hostnya yang ini ditambah dengan ini, maka 158. Untuk broadcast-nya kita perbanyak dulu. Nah, karena ini berakhir range-nya 158, maka untuk broadcast-nya ditambah 1, maka 159. Nah, untuk subnet max-nya kita perbanyak lagi. Nah, ini karena di sini slash-nya 27, maka karena di sini slash-nya 27, kita hapus dulu. 255.255.255 karena di sini slash-nya 27 yang ini, maka nilai yang di bawah ini dijumlah 32 tambah 64 tambah 128, maka di sini yaitu 224. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke sini. Karena broadcast-nya 159, maka di sini ditambah 1 160, baru di sini 161, terus ini 166, dan ini 167, dan ini sesuai dari slash-nya 29, maka hasil jumlah keseluruhannya yaitu 248. Nah, setelah itu kita masuk ke di bagian router 1 dan router 4. Di sini karena broadcast-nya berakhir di 167, maka di sini kita mulai dengan 168. 168, terus di sini kita mulai dengan 1
169 dan diakhiri dengan 168 ditambah dengan 2, maka di sini 170 di sini akan menjadi 171 dan prefiksnya karena di sini 30 slash ditambah menjadi 252. Karena ini sama ya, karena di sini prefiksnya dari router-router itu sama, maka di sini jumlah dari subnet masknya juga akan sama. Karena slash di belakangnya sama, maka perhitungannya juga sama. Nah, setelah itu kita masuk lagi pada yang ini. Karena broadcast-nya berakhir di 171, maka di sini 172 ini dimulai 173, ini diakhiri dengan 174 dan di sini menjadi 175. Lalu ini karena 175 maka di sini 176, di sini 177 dan ini 176 tambah 2 jadi 178 dan di sini menjadi 179. Nah, ini cara untuk melakukan subnetting pada IP versi 4. Mungkin selanjutnya kita akan masuk pada IP versi 6. Nah, di sini sudah diberikan IP versi 6-nya ada 2001.db8.abcd.000.000 sampai seterusnya dengan /64. Nah, untuk kita mengetahui jumlah subnet yang akan kita bisa bagi dari IP versi 6 ini, kita masukkan dalam rumus jumlah mencari jumlah subnet dengan cara yaitu 2 pangkat X yang lebih besar dari 6. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya itu lebih besar dari 6. Di sini kita mendapatkan yaitu 2 pangkat 3 yaitu 8, maka akan lebih besar dari 6. Maka di sini kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sampai 7 karena 8 itu termasuk dengan 0. Nah, selanjutnya dari angka subnet ini kita akan masukkan ke angka biner atau kita jadikan ke angka biner. Karena ini 0, maka pertama kita masukkan dulu yang 03 ini. Ini kita ambil, ini sudah sesuai rumus ya, 0. Terus di sini nilai dari biner 1 yaitu 001 yaitu 001. Terus untuk nilai biner kedua yaitu 010. Di sini untuk ketiga yaitu 011, terus 4 itu 100, terus 101 dan 6 itu yaitu 110 dan 7 111. Nah, setelah itu ini nilai biner kita akan bawa ke heksa, tapi karena di sini IPv versi 6 itu dia setiap oktetnya ada 4 angka, maka kita harus membuat ini menjadi 4 angka. Dengan cara kita menambahkan 0 di belakangnya dari 0 ini di setiap angka binernya. Tambah 0, tambah 0, tambah 0 di belakangnya. Nah, setelah ini maka angka-angka dari biner ini akan kita bawa ke heksa. 000 maka akan tetap menjadi 000. Terus 0010 akan menjadi 2, terus 4, ini 6, ini 8, ini menjadi A, C, E. Nah, karena di sini harus mendapatkan 4 angka, maka kita tambahkan 3 angka di belakangnya dari IP versi 6 itu sendiri. Maka di sini kita tambahkan, kita copy saja 3 angka.
Maka kita tambahkan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dengan gampang kita akan memberikan rincian nama dari alamat networknya. Ini pertama kita copy dulu. Nah, karena di sini 0 heksanya, maka akan sama dengan IP versi yang di atas. Namun, slash-nya akan berbeda. Kenapa berbeda? Yang pertama slash-nya 64. Setelah kita memecahkan atau mencari jumlah subnetnya, yaitu di sini kita mendapatkan hasilnya X yaitu 3, maka di sini 64 akan ditambah atau dijumlahkan dengan 3 yang akan menghasilkan /67. Nah, setelah itu ini akan sama. Semuanya akan sama, yang berbeda hanya yang ada pada oktet keempatnya, yaitu yang ini. Ini akan kita tambahkan 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini A, sesuai dengan heksa yang didapatkan, ini dengan E. Nah, maka kalau sudah seperti ini adalah nama-namanya. Namun ini slash-nya kita harus perlu ubah dulu. Menjadi /67 semuanya. Nah, setelah seperti ini, maka inilah alamat-alamat yang dihasilkan dari subnetting tadi. Namun jika kita ingin tapi memperingkas nama dari alamat IP versi 6 ini, maka kita bisa gunakan dengan cara ini yang 00-nya. Ini kita bisa bawa menjadi seperti ini. Artinya 00-nya tadi diganti dengan titik 2 seperti ini. Ini dilakukan seperti halnya yang lain, sama. Intinya pada IP versi 6 ini dia hanya dilakukan subnetting pada oktet keempat dari IP address dari IP versi 6 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas final yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai subnetting. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.